Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan presentasi yang telah kami buat mengenai maksimum laba. Sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Rasha Amanda, selanjutnya yang kedua ada saya sendiri, Rara Naresha. Yang ketiga ada Rara Alisha Febrianti. Yang keempat ada Raras Dwi Damayanti, dan yang kelima ada Sabila Nuraisyah. Yang pertama ada laba maksimum. Keuntungan atau laba adalah nilai total penerimaan perusahaan dalam kurung TR dikurangi biaya total pengeluaran perusahaan dalam kurung TC. Rumusnya Pi sama dengan TR dikurang TC. Jika TR lebih besar daripada TC maka laba. Selanjutnya jika TR kurang dari TC maka rugi. 3 pendekatan perhitungan laba maksimum. 1 pendekatan totalitas, 2 pendekatan marginal, yang ketiga pendekatan rata-rata. Pendekatan totalitas adalah membandingkan pendapatan total dalam kurung TR dan biaya total dalam kurung TC, di mana TR sama dengan P kali Q dan TC sama dengan FC tambah dalam kurung AVC dikali Q. Keterangannya, P adalah harga jual per unit, Q adalah output yang terjual, FC biaya tetap, VC biaya variabel, dan AVC adalah biaya variabel per unit. Implikasi dari pendekatan totalitas adalah strategi penjualan maksimum, maka semakin besar penjualan makin besar juga laba yang diperoleh. Sebelum mengambil keputusan perusahaan, harus menghitung berapa unit output yang harus diproduksi untuk mencapai titik impas. Titik impas terjadi jika Pi sama dengan 0. Q impas sama dengan FC per P dikurang AVC. Soalnya, seorang pedagang menjual barang dengan biaya produksi per unit 2.000 dan biaya untuk peralatan sebesar 60.000. Dan jika harga jual per unit 5.000, maka A berapa Q impasnya? B. Jika Q sama dengan 15, akan dapat kerugian atau keuntungan, dan berapa besarnya? Yang C. Jika Q sama dengan 30, akan mendapat kerugian atau keuntungan, dan berapa besarnya? Dan D. Gambarkan kurvanya. Jawabannya yang A, Q impas sama dengan FC per P dikurang AVC sama dengan 60.000 per 5.000 dikurang 2.000 sama dengan 60.000 per 3.000 sama dengan 20 unit. Yang B, jika Q sama dengan 15, maka TR sama dengan P kali Q sama dengan 5.000 dikali 15 unit sama dengan 75.000. TC sama dengan FC ditambah AVC dikali Q sama dengan 60.000 ditambah 2.000 dikali 15 sama dengan 60.000 ditambah 30.000 sama dengan 90.000. Maka labanya sama dengan TR dikurang TC sama dengan 75.000 dikurang 90.000 sama dengan min 15.000. Maka akan dapat kerugian sebesar 15.000. Lalu yang C, jika Q sama dengan 30, maka TR sama dengan P kali Q sama dengan 5.000 dikali 30 sama dengan 150.000. TC-nya sama dengan FC ditambah AVC dikali Q sama dengan 60.000 ditambah 2.000 dikali 30 sama dengan 60.000 ditambah 60.000 sama dengan 120.000. Maka labanya sama dengan TR dikurang TC sama dengan 150.000 dikurang 120.000 sama dengan 30.000, jadi mendapat keuntungan sebesar 30.000. Berikut kurvanya. Yang warna hijau merupakan 15 unit, dan yang warna biru merupakan BP-nya, dan yang warna orange adalah jika 30 unit. Yang 15 unit jadi dia mendapat kerugian sebesar 15.000, sedangkan yang 30 unit mendapatkan keuntungan sebesar 30.000.
Pendekatan marginal. Dalam perhitungan laba dilakukan dengan membandingkan biaya marginal atau MC dan pendapatan marginal MR. Laba maksimum akan tercapai pada saat MR sama dengan MC atau R1 sama dengan 0. Contoh soal pendekatan marginal. Sebuah perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan sempurna memiliki struktur biaya sebagai berikut, yang dimana biaya marginal MC-nya itu sama dengan 3 ditambah 2Q. Lalu biaya variabel rata-rata atau AVC itu sama dengan 3 ditambah Q. Nah, biaya tetap atau FC-nya itu sama dengan 3 dan harga jualnya itu atau P sama dengan 9 per unit. Nah, pertanyaannya, hitunglah jumlah output yang harus dijual agar mendapatkan laba maksimal dan berapa laba maksimal tersebut. Lalu yang pertanyaan kedua, hitunglah jumlah output yang harus dijual agar total pendapatan atau TR adalah maksimal dan berapa laba pada TR maksimal. Yang diketahui marginal MC-nya itu sama dengan 3 ditambah 2Q, lalu biaya variabel rata-rata itu atau AVC 3 ditambah Q, lalu biaya tetap atau FC itu 3 dan harga jual P-nya itu sama dengan 9. Jadi kita nyari VC-nya dulu dengan rumus AVC dikali Q. Nah, tadi kan 3 ditambah Q itu kan di dalam kurung AVC-nya dikali Q. Nah, Q-nya ini dikaliin ke dalam kurung tadi yang 3 tambah Q. Jadi Q dikali 3 sama dengan 3Q dan Q kali Q sama dengan Q2. Jadi 3Q ditambah Q2. Nah, habis itu TC. Nah, TC sama dengan FC ditambah VC. Sama dengan 3 ditambah 3Q ditambah Q2. Nah, habis itu MC sama dengan TC itu 3 ditambah 2Q, lalu kita nyari TR sama dengan P kali Q. Nah, sama dengan tadi P-nya itu kan 9. Nah, Q-nya ini juga belum diketahui. Jadi 9 dikali Q sama dengan 9Q. Jadi MR sama dengan TR itu sama dengan 9. Lanjut, di sini kita akan mencari laba maksimal, yang dimana MR sama dengan MC. Nah, 9 sama dengan 3 ditambah 2Q. Nah, 2Q-nya itu yang tadinya di belakang dipindahin ke depan. Jadi 2Q sama dengan 9 dikurang 3Q. Nah, sama dengan 9 dikurang 3 itu kan 6. Lalu dibagi 2 sama dengan 3 kan, jadi Q-nya itu sama dengan 3. Nah, habis itu kita mencari TR sama dengan P dikali Q. P-nya itu kan tadi 9 dan Q-nya itu 3, jadi 9 dikali 3 sama dengan 27. Habis itu kita mencari TC sama dengan 3 ditambah 3Q. Q-nya itu kan tadi udah ditentuin, jadi Q-nya itu diubah menjadi 3 dikali 3 dalam kurung 3 gitu. Nah, ditambah Q2. Nah, Q-nya ini diganti juga jadi 3. Jadi 3 dalam kurung dikali 2. Jadi 3 ditambah 9 ditambah 6 sama dengan 21. Lalu laba sama dengan TR dikurang TC sama dengan 27 dikurang 21 sama dengan 6. Jadi kesimpulannya, perusahaan perlu menghasilkan output sebesar 3 unit untuk mendapatkan laba maksimal sebesar 6. Jadi TR maksimalnya itu sama dengan MR sama dengan 0. Ya, berikutnya di sini ada pendekatan rata-rata, di mana dalam pendekatan ini perhitungan laba per unit dilakukan dengan membandingkan antara biaya produksi rata-rata AC dengan harga jual output P sama dengan dalam kurung P min AC dikali Q, lalu di mana PAC adalah laba per unit dan Q adalah jumlah output yang terjual impas bila P sama dengan AC. Seorang pedagang dapat memperoleh keuntungan sebesar 75 juta dari hasil menjual barang dagangannya sebanyak 50.000 unit. Penerimaan total sebesar 300 juta, sedangkan biaya tetap yang harus dibayar 50 juta. Pertanyaannya yang pertama,
berapa harga per unit barang dagangannya. Lalu yang kedua, tentukan fungsi biaya total. Yang ketiga, tentukan unit barang dagangan tersebut agar tercapai tingkat BEP. Lalu yang terakhir, pertanyaannya ada berapa keuntungan atau kerugian jika ia dapat menjual 30.000 unit. Lalu jawabannya di sini diketahui Pi sama dengan 75 juta, Q sama dengan 50.000, TR sama dengan 300 juta, P kali Q, FC sama dengan 50 juta. Yang pertama di sini akan menjawab pertanyaan berapa harga per unit barang. Di sini P sama dengan TR per Q sama dengan 300 juta per 50.000 sama dengan 6.000. Lalu di sini menjawab fungsi biaya total. TC sama dengan FC plus AFC dikali Q. TC sama dengan 50 juta plus 3.500 Q. AFC-nya berapa sih? Nah, di sini kita mencari dulu nih rumusnya. VC per Q sama dengan 175 juta per 50.000 sama dengan 3.500. Pi sama dengan TR min TC sama dengan TC sama dengan TR min Pi. TC sama dengan 300 juta min 75 juta. TC sama dengan 225 juta. Lalu TC sama dengan FC plus VC. CC sama dengan TC min FC sama dengan 225 juta min 50 juta sama dengan 175 juta. Selanjutnya, C, berapa unit barang agar tercapai tingkat BEP? TR sama dengan TC. 6.000 Q sama dengan 50 juta ditambah 3.500 Q. 2.500 Q sama dengan 50 juta. Q sama dengan 20.000 unit. Selanjutnya, dalam rupiah, caranya memasukkan Q tadi ke dalam fungsi TR. Jadi, TR sama dengan 6.000 dikali 20.000 sama dengan 120 juta. Selanjutnya D, berapa keuntungan atau kerugian jika ia dapat menjual 30.000 unit? Berarti Q-nya 30.000. Lalu TR sama dengan 6.000 dikali 30.000 sama dengan 180 juta. Lalu TC 50 juta ditambah 3.500 dikali 30.000 sama dengan 155 juta. Terus TR dikurang TC sama dengan 180 juta dikurang 155 juta sama dengan 25 juta. Jadi, jika dapat menjual sebanyak 30.000 unit, maka akan menghasilkan laba sebesar 25 juta. Kesimpulannya, maksimalisasi laba adalah konsep penting yang menggambarkan upaya perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengatur tingkat produksi di mana selisih antara total pendapatan dan total biaya adalah yang terbesar. Hal ini biasanya dicapai dengan menganalisis pendapatan marginal dan biaya marginal, di mana perusahaan berusaha memastikan bahwa pendapatan tambahan dari setiap unit produk yang dijual sama dengan atau lebih besar dari biaya tambahan untuk memproduksi unit tersebut. Selain strategi operasional dan pemasaran, perusahaan juga harus memperhatikan faktor-faktor eksternal seperti harga pasar, persaingan, dan regulasi pemerintah. Meski tujuan utamanya adalah keuntungan maksimal, perusahaan juga perlu mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan etika bisnis untuk memastikan bahwa keputusan mereka berkelanjutan dan tidak merugikan masyarakat serta lingkungannya.